ngerjain soal-soal CPNS butuh waktu yang sesingkat-singkatnya. Emangnya kenapa, Kak? Jadi guys, dengan durasi waktu 130 menit, kita harus bisa menyelesaikan sebanyak 110 soal SKD CPNS. Nah, dari 110 soal CPNS itu dibagi menjadi 3 subtes dalam SKD. Yang pertama, TWK atau tes wawasan kebangsaan dengan jumlah soal 30 soal. Yang kedua, tes intelijensi umum atau TIU yang jumlah soalnya ada 35 soal. Dan yang ketiga, ada tes karakteristik pribadi dengan jumlah soal 45 soal. Nah, dari 110 soal itu, masing-masing kita harus bisa mengerjakan selama 1 menit aja. Emangnya bisa, Kak? Bisa dong, makanya simak video ini sampai habis supaya kamu bisa tahu tips and trik hitung cepat ketika menemukan soal numerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman berada di dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, bersama dengan aku Sonda, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian tips and trik hitung cepat ketika menemukan soal numerik di dalam SKD CPNS. Penasaran? Yuk kita langsung mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ada operasi bilangan pecahan ya, operasi pembagian bilangan pecahan. Nah, di ruas kiri ada bilangan pecahan campuran atau aku singkat PC, pecahan campuran. Nah, di ruas kanan adalah jenis bilangan pecahan biasa atau aku singkat PB. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, gimana sih Kak cara buat ngubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya gampang banget teman-teman. Di sini aku kasih contoh ya. 74/5. Kalau misalnya mau kita jadikan menjadi pecahan biasa, 5 kita kalikan. 5 dikali 7, hasil kalinya kita jumlahkan ke pembilangnya. Nah, 5 dikali 7, 35. 35 ditambah 4, 39. 39 per 5. Nah, penyebutnya ini sama ya teman-teman. Penyebutnya sama, tetap tidak berubah dan tidak dikalikan dengan apapun. Pokoknya penyebutnya tetap sama. Oke, kita lakukan hal yang sama ke pecahan berikutnya. Pecahan 24/5. Nah, 5 kita kali 2, hasilnya 10. 10 kita tambah 4, hasilnya 14. 14/5. Nah, ini udah kita jadiin pecahan biasa. Selanjutnya, oke, aku kasih garis dulu. 39/5 dibagi 14/5 dikurang dalam kurung 4/5 dibagi 4/5. Nah, ini semuanya udah sama, bentuk pecahannya pecahan biasa semua udah sama. Nah, tinggal langsung kita operasikan aja. Nah, teman-teman perlu diperhatikan karena di sini adalah operasi pembagian pada bilangan pecahan, maka bilangan yang dibagi atau pembaginya 14/5 ya di sini. Pembaginya ini ya. Pembaginya 14/5. Dan 4/5 ini merupakan pembagi. Nah, caranya 39/5 dikali 5/14 dikurang 4/5 dikali 5/4. Nah,
Jadi dibalik teman-teman, si pembaginya itu dibalik. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. 14 per 5 jadi 5 per 14. Oke, kalau udah seperti ini bisa kita coret ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa kita coret. 5, nah ini aku coret, 5 sama 5 aku coret. Terus di dalam kurung, 4-nya bisa aku coret. 5-nya juga bisa kita coret. Nah, di dalam kurung ini hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Nah, yang di luar kurung berarti kan 39 per 14. Dikurang 1. Yang di dalam kurung hasilnya 1. Nah, 1 ini sama aja kayak 1 per 1. Nah, 39 per 14 dikurang 1 per 1. Kita samakan penyebutnya, 14. 14 dibagi 14 hasilnya 1. 1 dikali 39 hasilnya 39. Dikurang 14 dibagi 1 hasilnya 14 dikali 1, 14. Nah, 39 dikurang 14 hasilnya 25 per 14. Nah, jawabannya 25 per 14. Tapi kita lihat, di opsi jawaban nggak ada yang jawabannya 25 per 14. Nah, kita harus mengubah pecahan tersebut kembali ke pecahan campuran. Gimana sih, Kak, caranya untuk mengubah bilangan pecahan biasa ke pecahan campuran? Nah, caranya gampang, teman-teman. Nih, aku kasih contoh caranya. Aku kasih tahu caranya. 25 per 14 sama seperti 25 dibagi 14. 25 dibagi 14. 25 dibagi 14 hasilnya 1, sekian ya teman-teman, 1, sekian. Oke, 1 dikali 14, 14. Kita kurang, hasilnya 11 sisanya. Nah, angka 1 ini merupakan hasil bagi. Nah, angka 11 merupakan sisanya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita ubah bentuknya aja. 1 atau hasil bagi kita letakkan di samping ya. 1-nya kita letakkan di samping dan sisanya atau angka 11-nya kita jadikan dia sebagai bilangan pembilang. Nah, jadi di atas. Per 14. Nah, penyebutnya sama, penyebutnya nggak berubah ya teman-teman, penyebutnya sama. Oke, jadi jawabannya adalah 1/11 per 14 atau jawabannya yang B. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, 262 kuadrat dikurang 238 kuadrat sama dengan berapa? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini nggak perlu repot-repot hitung manual karena caranya itu simple banget. Ya, aku kasih tahu ke teman-teman, jadi untuk soal yang kedua ini merupakan bentuk dari faktorisasi aljabar. Nah, ada bentuk aljabar yang seperti ini. X kuadrat dikurang Y kuadrat sama seperti X dikurang Y dikali X ditambah Y. Nah, bentuk X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama seperti bentuk pada soal, di mana 262 itu sebagai X dan 238 itu sebagai Y. Nah, kalau misalnya udah kayak gini tinggal kita masukin aja ke rumusnya. X-nya berapa? X-nya 262 dikurang 238. Dikali 262 ditambah 238. 262 dikurang 238, 24. Dikali 262 ditambah 238, 500. Nah, tinggal kita kaliin aja deh. 24 dikali 500 hasilnya 12.000. Atau jawabannya yang E.
Nah, gampang kan? Nggak perlu ngitung susah-susah, nggak perlu hitung manual, karena kita harus menghitung, harus mengerjakan soalnya dengan cepat. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada operasi aljabar ya, teman-teman, ada operasi aljabar. Jika 6A dikurang 3B sama dengan 12, maka 2B dikurang 4A sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, caranya juga gampang, nggak usah pusing-pusing ya teman-teman. Caranya gampang banget. Oke, di sini aku tulis persamaannya dulu. 6A dikurang 3B sama dengan 12. Nah, semua angka merupakan kelipatan bilangan 3 atau kelipatan 3. Maka aku mau bagi semuanya dibagi oleh 3. 6A dibagi 3, 2A. Min 3B dibagi 3, min B. Sama dengan 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, ini bentuknya udah hampir mirip kayak di soal ya, teman-teman. Di soal itu kan bentuknya 2B dikurang 4A, sedangkan kita sudah menemukan 2A dikurang B sama dengan 4. Nah, supaya bentuknya sama seperti di soal, maka aku ingin mengkalikan persamaan ini dikalikan oleh 2. Nah, 2A dikali 2. 2A dikali 2, 4A. Min B dikali 2, min 2B. Sama dengan 4 dikali 2, 8. Nah, ini bentuknya udah sama, teman-teman. Tinggal kita ubah aja susunan dari angkanya. Oke, kita ubah susunan dari angkanya aja. Oke, teman-teman, di sini aku mau ubah susunannya ya. Min 2B ditambah 4A sama dengan 8. Nah, karena di soal 2B-nya ini bernilai positif, maka aku akan kalikan persamaan ini dengan negatif. Min 2B dikali negatif, hasilnya 2B. 4A dikali negatif, hasilnya min 4A. 8 dikali negatif, hasilnya min 8. Oke, bentuknya udah sama, hasilnya adalah min 8. Atau jawabannya yang B. Nah, caranya simpel kan? Tunggu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini bisa banget bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat yang mau masuk grup untuk belajar bareng sama aku dan pastinya gratis, bisa langsung cek link WhatsApp di bawah ini ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini kita sudah masuk ke bilangan perpangkatan. Hasil dari 4 pangkat 6 pangkat 1/2 ditambah 3 pangkat 9 pangkat 1/3 adalah... Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal yang ini, kita harus tahu dulu sifat dari perpangkatan. Oke, aku bantu untuk reminder ke teman-teman semua terkait dengan rumus penting dari sifat perpangkatan. Oke, jika diketahui A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, jadi pangkatnya itu dikali, teman-teman. Pangkatnya dikali. Oke, kita coba untuk langsung kerjakan soalnya. Kita tulis dulu soalnya ya. 4 pangkat 6 pangkat 1/2 ditambah 3 pangkat 9 pangkat 1/3. Nah, kita kalikan pangkatnya. 4 pangkat 6 dikali 1/3.
per 2 ditambah 3 pangkat 9 dikali 1 per 3. Nah, ini pangkatnya bisa kita coret teman-teman. 6 aku bagi dengan 2, hasilnya 3. 9 aku bagi dengan 3, hasilnya 3. Maka 4 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Oke, 4 pangkat 3 hasilnya 64 ditambah 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, tinggal kita jumlahin aja deh. 64 ditambah 27 hasilnya 91. Atau jawabannya yang A. Oke. Nah, teman-teman perlu diingat ya, rumus dari perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan harus teman-teman hafalkan. Oke, kita next nih ke soal yang terakhir. Nah, masih dalam materi perpangkatan, namun di sini ada yang beda nih teman-teman. Pangkatnya bernilai negatif. Kira-kira cara mengerjakan perpangkatan negatif tuh gimana sih? Oke, aku bantu reminder lagi ya teman-teman untuk perpangkatan negatif. Nah, jika A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, bilangannya itu menjadi bilangan pecahan, supaya negatifnya hilang ya teman-teman. Oke, kita langsung kerjakan soalnya. 4 pangkat min 1 ditambah 4 pangkat min 2. Oke, kita ubah nih ke dalam bentuk pecahan. Kita ubah negatifnya menjadi positif. 1 per 4 pangkat 1 ditambah 1 per 4 pangkat 2. Nah, 1 per 4 pangkat 1 hasilnya adalah 4, ditambah 1 per 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, tinggal kita samakan nih penyebutnya. Penyebutnya adalah 16 atau KPK dari 4 dan 16. 16 dibagi dengan 4 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Oke. Ditambah 16 dibagi 16 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, oke. Udah nemu nih jawabannya. 4 ditambah 1, 5 per 16. Atau jawabannya yang C. Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan pastinya aku akan share video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng ya. Bagi yang belum merasa jelas tentang materi yang aku sharing dan mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung masuk ke grup WhatsApp kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!